Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bahasan anggaran kas. Untuk menyingkat waktu, kita masuk langsung ke contoh soal. Berikut adalah perusahaan kecap sehat memproduksi 3 jenis kecap dengan taksiran penjualan untuk tahun 2004 yang akan datang sebagai berikut. Nomor 1 jenis kecap sedang, kemudian nomor 2 kecap manis, nomor 3 kecap asin. Ada triwulan 1, 2, 3, dan 4 sehingga total setahun untuk kecap sedang 12.000, kecap manis 24.000, kecap asin 18.000, total 54.000 botol. Jadi ini satuannya botol. Produk dijual dalam 2 daerah yaitu Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Harga jual untuk masing-masing daerah sebagai berikut. Jadi untuk kecap sedang Banjarmasin 500 per botol, Martapura 600 per botol. Untuk kecap manis Banjarmasin 600 per botol, Martapura 750 per botol. Kecap asin untuk Banjarmasin 500 per botol, Martapura 600 per botol. Penjualan dilakukan dengan 30% tunai, 40% triwulan berikutnya, dan 30% triwulan berikutnya. Jadi dari 100% itu 30% tunai, 40% triwulan berikutnya, dan 30% triwulan berikutnya. Rencana persediaan barang jadi ditetapkan sebagai berikut. Jadi persediaan awal untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4, kecap sedang 100, triwulan 2 125, triwulan 3 120, dan triwulan 4 110. Totalnya 120. Jadi persediaan akhir tahun 2024 triwulan 4 120, kecap manis persediaan akhir tahun 2024 triwulan 4 110, dan kecap asin persediaan akhir tahun 2024 triwulan 4 adalah 110. Total dari ketiga jenis kecap untuk 4 triwulan adalah 340. Persediaan barang dalam proses awal dan akhir tidak ada. Kemudian bahan baku per botol kecap terdiri dari untuk kecap sedang itu 2 ons kedelai, 2 ons gula merah. Kecap manis 2 ons kedelai, 3 ons gula merah, dan kecap asin 2 ons kedelai, 1 ons gula merah. Persediaan awal bahan baku sama dengan persediaan akhir bahan baku, yaitu kedelai 1.400 on masing-masing 100. Jadi totalnya 140.000. Gula merah 1.000 ons masing-masing 60 rupiah. Jadi totalnya 60.000. Jadi total persediaan awal bahan baku sama dengan 200.000. Syarat pembelian bahan baku 50% tunai, 50%-nya triwulan berikutnya. Untuk membuat satu botol kecap diperlukan waktu 0,1 jam dan upah tenaga kerja langsung per jam 500 atau 50 per unit. Para pekerja mengambil upah lebih dulu 25% dan sisanya akan dibayar sesuai dengan periode anggaran. Kemudian untuk biaya overhead pabrik atau BOP per triwulan sebagai berikut. Pertama, bahan pembantu 90.000, tenaga kerja tak langsung 62.000. Untuk depresiasi bangunan pabrik 2.000 dan mesin dan alat 550.000. Jadi total depresiasi adalah 552.000, sedangkan lain-lain 33.000. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 737.000.
Untuk persediaan bahan pembantu awal dan akhir 0. Harga pokok per botol kecap menggunakan metode rata-rata sederhana setahun. Di beban usaha per triwulan sebagai berikut. Pertama, itu beban penjualan, terdiri dari gaji penjualan sebesar 92.000, promosi 565.000, depresiasi alat pemasaran 2.500, lain-lain 10.500. Jumlah beban penjualan 670.000. Yang kedua adalah beban administrasi dan umum. Yang pertama, gaji pemimpin dan staf 85.000, untuk depresiasi bangunan kantor 4.000, alat kantor 1.000. Total depresiasi 5.000. Sedangkan lain-lain jumlah beban administrasi 10.000. Jadi totalnya adalah 100.000 untuk beban administrasi dan umum, ditambah dengan jumlah beban penjualan 670.000, jadi jumlah beban usaha sama dengan 770.000. Kemudian data anggaran neraca perusahaan Kecap Sehat per 31 Desember 2023 yang terdapat dalam anggaran jangka panjang sebagai berikut. Pertama, kas 1.500.000, pinjaman tenaga kerja 169.062, persediaan barang jadi 127.221, persediaan bahan baku aktiva lancar 200.000. Jadi total aktiva lancar adalah 1.996.283. Kemudian tanah 19.300.000, bangunan kantor 1.866.000, cadangan depresiasi, jadi cadangan depresiasi ini minus ya 16.000, bangunan pabrik 958.000, cadangan depresiasi minus 8.000, kemudian mesin dan peralatan pabrik 11 juta, cadangan depresiasinya, jadi masing-masing ada cadangan depresiasi ya. Jadi mulai bangunan kantor, bangunan pabrik, mesin dan peralatan pabrik, itu cadangan depresiasinya 2.200.000. Karena bersifat depresiasi, maka harus kita kurangi. Kemudian untuk lanjutannya ada peralatan pemasaran sebesar 100.000, cadangan depresiasi peralatan pemasaran 10.000, peralatan kantor 99.000, cadangan depresiasi untuk peralatan kantor sebesar 4.000. Jadi aktiva tetapnya 31.085. Kemudian kas minimum ada 200.000, persediaan bahan baku minimum 600.000, beban ditangguhkan aktiva lain-lain 200.000, totalnya 1 juta. Jadi aktivanya totalnya 34.081.283. Jadi ditambah aktiva tetapnya dan aktiva lancarnya sebelumnya tadi. Kemudian ada utang jangka panjang atau utang investasi 11 juta, modal saham 22 juta, laba ditahan 1.081.283. Jadi total pasifanya sama dengan aktiva ya, 34.081.283. Nah, kemudian bunga utang jangka panjang dibayar tiap akhir triwulan adalah 330.000. Angsuran pokok utang jangka panjang pada akhir triwulan 4 tahun 2024 dibayar sebesar 2.301.579. Pajak penghasilan 10% dibayar tiap akhir triwulan. Untuk taksiran kerugian piutang usaha per triwulan 2% dari saldo piutang. Untuk mengatasi defisit kas yang mungkin terjadi, perusahaan merencanakan pada awal tahun 2024 akan menambah modal sebesar 2 juta dengan bunga 180.000
setahun. Pajak atas bunga 10%. Kalau penambahan modal tersebut dibiayai dengan pinjaman di bank, maka jumlah pinjaman tersebut akan dilunasi semuanya pada akhir triwulan 3 tahun 2024. Dari data-data di atas dibuatlah anggaran induk yang terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan berikut ini. Yang pertama, anggaran operasional itu terdiri dari anggaran penjualan dalam unit, penjualan dalam rupiah, anggaran produksi dalam unit, anggaran pemakaian bahan baku dalam unit, anggaran pembelian bahan baku dan biaya bahan baku, anggaran pemakaian jam tenaga kerja langsung, anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran beban usaha, anggaran laporan rugi laba atau laporan rugi laba performa atau laporan rugi laba diproyeksikan. Jadi untuk anggaran operasional ini sebenarnya sudah kita bahas semua sebelum UTS ya. Sedangkan yang kedua, anggaran keuangan itu terdiri dari anggaran penerimaan kas dari penjualan, anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku, anggaran pengeluaran kas untuk biaya tenaga kerja langsung, anggaran pengeluaran kas untuk biaya overhead pabrik. Kemudian ada anggaran kas, kas budget dan arus cash flow. Kemudian anggaran piutang usaha, anggaran cadangan penghapusan piutang, anggaran pinjaman tenaga kerja, anggaran persediaan barang jadi akhir, anggaran utang usaha, anggaran utang bank dan utang jangka panjang, anggaran laba ditahan, anggaran cadangan depresiasi aktiva tetap, dan anggaran neraca atau neraca proforma atau neraca diproyeksikan. Nah, dari soal tadi, mari kita lihat contoh dari anggaran-anggaran yang sudah ada. Pertama, ini adalah anggaran penjualan dalam unit atau botol untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Sedangkan ini adalah anggaran penjualan dalam rupiah untuk tahun berakhir 31 Desember 2024. Sebelumnya dari laporan laba rugi yang diproyeksikan seperti ini ya. Sedangkan ini adalah anggaran kas dan arus kas dalam rupiah. Nah, jadi kita bisa amati satu persatu mulai penerimaan itu ada penjualan dari triwulan 1 sampai triwulan keempat, kemudian kita totalkan dalam setahun. Dan yang kedua, poin kedua ada pengeluaran, itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, itu kita tambahkan, kita jumlahkan menjadi biaya pabrik. Kemudian ditambah beban usaha tunai, bunga sebelum pinjaman, pajak sebelum pinjaman kita jumlahkan, maka menjadi total pengeluaran. Dan kemudian poin ketiga ada surplus atau defisit. Jadi setelah penerimaan dikurangi dengan pengeluaran itu apakah terjadi surplus atau defisit. Kemudian poin keempat ada saldo kas awal. Kemudian poin kelima penerimaan pinjaman. Keenam bunga setelah pajak. Kemudian ketujuh pajak bunga 10% ya. Kemudian angsuran pinjaman dan saldo kas akhir.
Jadi ini kita bisa cermati dulu satu persatu dari mana kita dapatkan angka ini. Nah, sesuai dengan soal tadi, soal yang di atas tadi, yang ada 3 jenis kecap tadi. Nah, silakan cocokkan, nanti kalau ada angka yang tidak sesuai bisa ditanyakan. Nah, sedangkan yang ini adalah anggaran penjualan dalam rupiah untuk tahun berakhir 31 Desember 2024. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.